Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas dan kupas tuntas semua tentang penghapus atau eraser, dari harga yang termurah hingga harga yang bisa dibilang cukup mahal. Di depan saya sudah ada beberapa jenis penghapus atau eraser dengan berbagai bentuk dan kegunaan. Ada penghapus elektrik bermerek Derwent, Mono Zero Eraser Round dan Rectangle. Ada juga penghapus Kenko, pensil eraser, Maped Gum, dan ada juga Kneadable Eraser. Selama ini kita mengenal penghapus, mungkin kegunaan yang kita tahu hanya untuk menghapus, tapi ternyata banyak kegunaan lainnya selain menghapus. Di antaranya adalah membuat highlight atau suatu bayangan pada lukisan, khususnya lukisan pensil. Berbagai bentuk dari eraser ini memudahkan kita menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Mari kita bahas satu persatu eraser ini. Dari yang paling murah ada eraser Kenko dengan harga yang cukup terjangkau. Eraser Kenko ini adalah penghapus konvensional. Biasanya saya menggunakan eraser ini untuk menghapus bidang kertas yang luas. Hasil dari eraser Kenko ini cukup bersih, namun terlalu banyak waste yang dihasilkan dari gesekan penghapus di kertasnya. Kemudian yang kedua ada eraser pensil, harganya sekitar Rp11.000. Bentuk eraser ini seperti pensil, jadi harus diraut dulu menggunakan rautan pensil atau pisau cutter. Saya biasa menggunakannya ketika membuat highlight di bagian yang kecil dan sempit, karena ujung dari eraser pensil ini bisa kita potong sesuai kebutuhan. Hasilnya cukup bersih dan bisa digunakan untuk bidang yang membutuhkan detail. Kemudian yang ketiga ada Kneadable Eraser, harga Rp15.000. Eraser berbentuk uli atau seperti tanah liat, dan bentuknya bisa kita rubah sesuai dengan kemauan kita. Cara penggunaannya bukan digosok ya, tapi hanya ditempel di bagian kertas, karena Kneadable Eraser ini berguna untuk mengangkat grafit dari permukaan kertas. Sangat cocok untuk membuat highlight atau mengangkat arsiran grafit yang terlalu tebal. Dan yang keempat ada Maped Gum, harga kisaran Rp20.000, hampir sama seperti Mono Zero Eraser, tapi eraser ini bentuknya lebih besar dan bisa diisi ulang dengan refill. Panjang pendek dari refill bisa diatur, dan supaya refill tidak masuk ke dalam saat digunakan, maka ada tombol yang bisa ditekan. Tombol ini bisa ditekan sehingga tertahan eraser dengan body eraser ini. Pajak eraser ini sekitar 15 cm. Yang kelima dan keenam ada Tombow Mono Zero Eraser Round dan Tombow Mono Zero Eraser Rectangle. Mempunyai bentuk body yang sama, tapi berbeda pada bentuk refillnya. Untuk yang round berbentuk bulat, dan untuk yang rectangle berbentuk kotak. Ukuran refill bulat adalah 2,3 mm, dan untuk yang kotak adalah 2,5 x 5 mm. Jika refill habis bisa diisi ulang. Sangat presisi dan biasanya saya gunakan untuk menghapus bidang yang sempit. Misalnya membuat highlight pada bagian mata dan membuat highlight pada bagian rambut. Harga dari Tombow Mono Zero Eraser ini adalah Rp40.000. Untuk yang rectangle sendiri, refillnya berbentuk kotak, berukuran 2,5 x 5 mm. Dan untuk yang terakhir ada electric eraser merek Derwent,
merek Derwent ya. Penggunaannya adalah dengan memanfaatkan tenaga listrik, jadi membutuhkan baterai jenis 2 AAA. Kita lihat isi baterainya ya, seperti ini, menggunakan baterai 2 AAA yang berukuran kecil. Di dalam bodi ada dinamo yang jika tombol ini dipencet atau ditekan, maka ujung dari eraser akan berputar. Sangat cocok untuk membuat highlight dan menghapus cepat bagian yang ingin dihapus. Kita bisa lihat. Oke, kalau begitu kita coba saja untuk menghapus. Di sini sudah ada contoh gambar lukisan. Saya akan coba menghapus dengan electric eraser Derwent ini. Ya, kita lihat hasilnya sangat bersih. Untuk harganya sendiri saya beli dengan harga 95.000, sementara untuk harga refillnya adalah 17.000 berisi 30 refill. Refillnya seperti ini. Bagi teman-teman yang sedang mencari info tentang eraser, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, and share ke media sosial kalian agar bermanfaat buat yang lainnya. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa saling berbagi ilmu, khususnya ilmu tentang karya seni lukis. Beri saya saran dan kritik yang membangun demi kemajuan channel ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.